Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh warga Indonesia dimanapun saja berada. Saya sendiri atas nama Muhrim saat ini sedang bergerak sebagai Wakil Ketua DPD 2 KNPI Kabupaten Lombok Timur bidang infrastruktur dan pembangunan, sekaligus sebagai Ketua Gerakan Sarjana Membangun Desa Nusa Tenggara Barat. Gerakan ini terbentuk karena sangat terpikat dengan apa yang menjadi visi misinya Pak Jokowi waktu jadi presiden pertama, siap membangun negeri ini dari desa. Sehingga lahirlah Gerakan Sarjana Membangun Desa. Prinsipnya sama, keinginannya sama, dan misinya sama. Oke, prinsipnya sama, misinya sama, dan Tujuannya sama. tujuannya sama. Ini luar biasa ya, dan tadi menggarisbawahi soal infrastruktur. Ini Baik. menarik ya, karena Pak Jokowi dikenal sebagai Bapak Infrastruktur ya. Baik. Karena selama kepemimpinan beliau begitu banyak infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi merebak sampai ke daerah-daerah terpencil, termasuk NTB yang kalau dilihat ya sulit untuk dijangkau juga ya. Nah, apa infrastruktur yang paling menonjol dan paling memberikan yang namanya dampak perekonomian kepada masyarakat NTT selama Pak Jokowi memimpin, setelah itu mewariskan hal-hal yang bagi kita katakan monumental lah gitu. Baik. Kami di NTB, Pak, bukan NTT. NTB, sorry maaf, NTT kita NTB itu Nusa Tenggara Barat. ya, Kalau NTT Nusa Tenggara Timur. kebetulan saya dari NTT jadi kita dekat-dekat saja. Baik. Ya, oke, silakan. Ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang merupakan menjadi sebuah kenangan jangka panjang sama Bapak Jokowi selama menjadi presiden 2 periode. Yang pertama terkait tentang terbangunnya KEK Mandalika yang merupakan menjadi kawasan ekonomi masyarakat. Kayak itu kawasan ekonomi Kreatif. kreatif. Iya. Khusus atau kreatif? Khusus ya? Iya khusus, Oke, ekonomi baik. khusus. Mandalika ya? Ya, Mandalika. Mandalika, oke. Dan itu menghidupkan daerah pinggiran untuk membangun perekonomian. Membangun perekonomian. Kira-kira seperti apa yang kita lihat dampak dari pemargin terkecil lah dari KEK pariwisata? Dampaknya sangat banyak. Yang pertama dari pembenahan infrastruktur pembangunan. Oke. Dengan adanya pembenahan infrastruktur pembangunan tentu itu sangat berdampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Oke. Lebih-lebih KEK Mandalika ini berdiri di sebuah hutan yang jauh dari desa, yang jauh dari kota, sekarang berubah menjadi kota. Menjadi sebuah kota ya? Berubah menjadi sebuah kota. Tentunya ini adalah adanya perubahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, banyak juga jalan-jalan besar yang terbangun oleh Bapak Jokowi, seperti jalan dari penghubung antara bandara dengan Mataram, Boleh tahu sehingga berapa ruas jalan yang diperbaiki Pak Jokowi atau dibangun oleh Pak Jokowi? 4 ruas. 4 ruas berapa Empat ruas. kilometer? Ya, Kurang lebih. kurang. Yang jelas itu jalan yang dari bandara atau dari Mandalika menuju Mataram. Oke, wah. 30-an kilometer kurang 30 lebih. kilometer, Ya. oke. Belum lagi ada bendungan-bendungan yang terbangun dan itu juga merupakan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Dengan hadirnya bendungan tentu tampungan air dan ketahanan pangan juga bisa bertumbuh kembang di tengah masyarakat. Tinggal bagaimana program-program ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Itu yang kita harapkan termasuk oleh Bapak yang sekarang Presiden Prabowo Gibran. Oke.